Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Harus tetap semangat belajar ya. Hari ini Bu Dina akan memberikan materi untuk kelas 6 pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan sebagai sumber makanan? Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Buka buku tematik halaman 62 dan 63, kemudian baca teks bacaan dan amatilah gambarnya. Anak-anak, seperti halnya tumbuhan, perkembangbiakan hewan, ada yang tidak kawin dan ada yang kawin. Untuk lebih jelasnya, pahamilah uraian berikut. Perkembangbiakan generatif atau kawin pada hewan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan memperbanyak jenisnya. Begitu pula hewan. Hewan yang telah dewasa akan membentuk sel-sel kelamin. Hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya, zigot tumbuh menjadi janin. Kemudian janin tumbuh menjadi anak atau individu baru. Berdasarkan tempat pertumbuhan janinnya, maka hewan dikelompokkan menjadi hewan melahirkan atau vivipar, hewan bertelur atau ovipar, dan hewan bertelur sekaligus melahirkan atau yang disebut juga dengan ovovivipar. Hewan melahirkan atau vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Hewan melahirkan atau vivipar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kehamilan. 2. Janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali pusat atau plasenta. 3. Pertumbuhan janin relatif lambat. 4. Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induk. 5. Mempunyai daun telinga. 6. Induk betina menyusui anaknya. Hewan menyusui anaknya disebut mamalia. Contoh hewan yang melahirkan antara lain kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelawar, sapi, kuda, beruang, paus, lumba-lumba, dan sebagainya. Yang kedua, hewan bertelur atau ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Hewan bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Janin tumbuh di luar tubuh induk betina, tetapi di dalam telur bercangkang. 2.
Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. 3. Janin tumbuh relatif cepat. 4. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. 5. Tidak mempunyai daun telinga. 6. Tidak mempunyai kelenjar susu. 7. Tidak menyusui anaknya. Contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain ayam, burung, ikan, penyu, ular, katak, kupu-kupu, dan sebagainya. Pada beberapa unggas atau burung, telur dierami sehingga memperoleh panas yang sesuai dengan tubuh induknya hingga menetas. Masa mengerami setiap jenis burung berbeda-beda. Misalnya, masa mengerami pada ayam adalah 21 hari. Setelah melalui masa mengerami telur, ayam akan menetas. Kulit telur akan pecah dan akan keluar anak ayam yang sama dengan induknya. Beberapa hewan bertelur seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, dan belalang ketika belum dewasa, bentuk tubuh anaknya berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Selama pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, hewan-hewan tersebut mengalami beberapa kali perubahan bentuk yang dikenal dengan istilah metamorfosis. Yang ketiga, hewan bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina. Kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Hewan yang demikian disebut hewan bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Hewan lainnya yang termasuk ovovivipar antara lain beberapa jenis ular dan ikan hiu. Ciri-ciri ovovivipar sama dengan ciri-ciri ovipar. Perkembangan vegetatif atau secara tidak kawin pada hewan. Yang pertama, tunas. Tunas calon anak muncul dari bagian samping tubuh. Lama-kelamaan, calon anak tersebut besar dan memisahkan diri. Contoh hewan yang dapat bertunas adalah anemon laut dan hidra. Yang kedua, membelah diri. Perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu, seperti amuba, protozoa, paramecium, dan virus. Secara umum, perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Hewan bersel satu seperti amuba mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amuba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah dua sel amuba baru. Kedua amubah ini hidup mandiri dan akan membelah diri lagi. Yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah planaria. Cacing planaria merupakan cacing pipih. Planaria bisa kalian temukan di bawah bebatuan di sungai. Ukurannya sangat kecil. Jika kita potong salah satu bagian tubuhnya, potongan tubuh itu akan tumbuh menjadi individu baru. Berikut adalah beberapa contoh. Anak-anak, selanjutnya buka buku tematik halaman 67 sampai dengan 70. Kalian bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya.
Materi berikutnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Kali ini Budina akan memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat, diantaranya 1. Tidak memaksakan keinginan, 2. Bermusyawarah, 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak, 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Anak-anak, berikutnya buka buku kalian halaman 86 sampai dengan 89. Kalian bisa baca teks bacaan berjudul Melempar dan Menangkap Bola. Kemudian, kalian bisa pelajari dan praktekkan bersama Pak Dedi ketika pelajaran PJOK. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi kita hari ini, berikutnya ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.